tetapi nyata. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Akulah di diri kamu. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Ini hadis, manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasia manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Saibul Bait, Bapak Saipul, keluarga di rumah yang bertua ini yang sama kita hormati, jemaah yang berhadir pada malam hari ini yang saya hormati, doa saya untuk kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita. Mulialah kita insya Allah di dunia ini, dan mulia pula kita kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat yang terus Allah berikan kepada kita semua. Saya tetap mengatakan dan menyampaikan kepada diri saya dan kepada kita semua, untuk pandai-pandailah kita menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan. Ya, sekecil apapun nikmat itu, mari benar-benar kita gunakan sebagai sarana kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada bekal yang terbaik yang kelak kita bawa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, terkecuali amal ibadah yang kita lakukan. Dan ketika kita mampu dan mau menggunakan nikmat itu sebagai sarana kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya itulah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lantunan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada Rahaniyah, junjungan kita, junjungan alam, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia ini kita mendapat syafaatnya, terlebih nanti di akhirat Rasulullah juga memberikan syafaat itu kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik kajian kita pada malam hari ini, kita mencoba kembali melihat lebih dekat, lebih dalam lagi bahwa mana duluan mengenal baru menyembah. Ya, kalau kita fokus judul mana duluan mengenal baru menyembah, maka kalau kita buat persentase, ya, maka sesungguhnya kebanyakan kita umat Islam ini menyembah dulu,
baru mengenal. Bahkan ada juga dia terus menyembah tapi tidak berupaya dia untuk mengenal yang dia sembah. Maka kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya ini adalah orang yang merugi, menyia-nyiakan umur yang diberikan Allah kepada dirinya. Ya, kenapa sia-sia umurnya? Karena ibadah yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Maka kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, la yuqbalullahul ibadah hatta bima'rifatil ma'bud. Tidak akan pernah ada ibadah apapun yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Maka bagi orang yang mengenal, bagi orang yang menyembah Allah, tidak mengenal Tuhan yang dia sembah, maka sesungguhnya dia adalah menciptakan Tuhan yang palsu, Tuhan yang angan-angan, Tuhan yang imajinasi. Maka jangankan dia untuk mendapatkan kebaikan, maka ibadah yang dia lakukan itu pun adalah ibadah yang mengandung syirik. Dan kita semua jemaah dimuliakan oleh Allah paham bahwa dosa yang sangat sulit diampunkan Allah itu adalah dosa syirik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk mengenal Allah itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang mutlak harus kita lakukan. Karena di mana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak kita kenal. Kita tidak akan bisa mengingat sesuatu yang tidak kita kenal. Maka sebenarnya sebuah pertanyaan yang mengganggu pikiran kita, ya, ketika kita melihat, menyaksikan saudara-saudara kita, ketika dia bersolat, ya, di mana dia memposisikan Allah pada saat dia yang sholat itu? Apa yang dia ingat di dalam sholat itu? Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran mengatakan aqimis sholata li zikri. Dirikan kamulah sholat itu untuk mengingat aku. Sementara saudara-saudara kita masih memahami sholat itu dalam sebuah definisi, ada yang menyembah dan ada yang disembah. Kalau ada yang menyembah, ada yang disembah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, katakanlah kita ikuti dulu definisi ini. Kita yang menyembah, Tuhan yang kita sembah. Pada saat itu, di mana kita memposisikan Allah? Kalau bukan di angan-angan kita, kalau bukan di hayalan kita, sungguh jemaah dimuliakan Allah, Allah itu tidak gaib. Dalam perspektif kajian tauhid ini, Allah itu nyata. Maka cobalah kita lihat, ketika Tuhan menerjemahkan aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, apanya Allah yang diingat ketika kita sholat itu?
Maka jawabnya, ketika kita tidak mengenal Allah, maka siapa yang kita sembah? Maka di sini sering saya katakan, istilah kajian kita, menciptakan Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan angan-angan. Tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita memang tidak bisa berjumpa dengan zat Allah. Sampai nanti kita di akhirat pun kita tidak berjumpa dengan zat Allah. Batasan kita seberjumpa Allah melalui sifatnya yang Dia tajallikan pada diri kita. Bahkan tajallinya Allah itu sudah nyata di diri kita. Tapi ingat, tajalli Allah yang kita maksudkan di diri kita bukan Allah bertempat di diri, bukan zat Allah ada di diri, tetapi nyata. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, akulah di diri kamu. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Ini hadis, manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasia manusia. Kita jemaah yang dimuliakan Allah, diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulit, daging, tulang sumsum, ini tempat melihat kenyataan Allah. Ya, diri kita ini tempat melihat kenyataan Allah. Apanya Allah yang dilihat di diri ini? Sekali lagi, bukan zatnya, tapi kata Allah, aku menampakkan sifatku pada dirimu. Ya, yang mana sifat Allah Ta'ala di diri itu? Ya. Setelah kau bisa mengenal dirimu, baru kau bisa melihat diriku di dalam dirimu. Inilah yang dimaksud Rasulullah, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diri. Mana diri kita? Diri kita ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, la qadirun. Kita ini tak punya kuasa. Kita ini lemah, wala muridun, kita nggak punya kehendak. Wala alimun, kita ini bodoh. Itu diri kita. Wala hayyun, kita ini nggak hidup. Wala sami'un, kita ini peka. Wala basirun, kita ini buta. Wala mutakallimun, kita ini adalah bisu. Ya, itulah diri kita. Maka itu sama dengan tiada, dan tidak pernah pula kita ada. Maka kalau begitu kita nggak ada, maka yang nyata inilah, ya, diri Allah pada diri kita. Yang mana itu diri Allah di diri kita? Kalau tadi kita lemah, maka kudrat, kuasa kita, ya, kita bisa berdiri, duduk, ya, melangkah, berikhtiar, berusaha, dan seterusnya. Itu karena ada kudrat Allah. Tapi sadarkah kita bahwa kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita miliki ini adalah kenyataan Allah dalam bentuk sifat di diri kita. Maka pertanyaan saya, ketika kita bersolat, yang berdiri itu siapa? Ketika kita ruku, sujud, duduk, itu nyatanya jelas betul itu adalah kudrat Allah. Itu nyata Allah di diri. Ya, kalau bahasa sehari-hari kita, tenaga, energi. Tapi sesungguhnya itu adalah kudrat Allah.
Maka saksikanlah ketika kita sholat itu, kita saksikan kudrat Allah di diri itu. Karena itulah keberadaan Allah melalui sifatnya di diri kita. Yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nyata Allah yang kedua di diri kita melalui sifat iradat. Ya, kita tidak punya kehendak. Ya, maka sering pepatah mengatakan rencana di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Iradat, kehendak. Kalau andaikan iradat itu sifat kita, kehendak itu milik kita, maka saya pastikan ya kehidupan kita tidak seperti ini. Tapi karena ini adalah iradat Allah, ya kita hanya menerima. Dan itu sifat Allah. Kudrat, iradat, ilmu, pengetahuan. Ya, alim. Kita bodoh, yang mengetahui ini hanya Allah. Kita mati, hidup yang kita rasakan hari ini mutlak hayatullah. Hidupnya Allah ini, bukan hidup kita. Kalau hidup kita, ya samalah seperti puisi Khairul Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi karena ini hidupnya Allah, kapan dia mau pulang, dia tidak perlu meminta kesepakatan kita, persetujuan kita. Karena kita di hadapan Allah, Allah tidak memerlukan kita. Kita yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata ini, saksikanlah jemaah yang dimuliakan Allah. Itu sifat Allah, dan itu zahir dan batin nyata pada diri kita. Ya, nyata pada diri kita. Nah, maka oleh karena itulah manusia ini tempat melihat kenyataan Allah. Maka kalau kita kaitkan dengan judul tadi, ya, apabila seseorang itu beribadah tidak berjumpa dengan Allah, tidak ketemu dengan Allah, artinya prakteknya dia tidak menyaksikan sifat Allah di dirinya itu, ya, maka ibadahnya sia-sia. Bahkan bagi kita yang ingin bertauhid ini tidak hanya dalam konteks beribadah, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, saya sampaikan kepada diri saya dan kepada kita semua untuk menyadari keberadaan sifat Allah di diri itu. Ya, inilah yang harus kita pahami dari apa yang dikatakan Allah, fa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakan qarib, dekat dia. Bahkan kalau hadis Melayu mengatakan jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Sudah nampak Allah di diri melalui sifatnya? Nah, sudahkah ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran kita ini menyaksikan sifat Dia? Tapi ini nyata jemaah dimuliakan Allah kalau sudah kita mengembalikan sifat ini adalah sifatmu ya Allah, bukan sifat kita. Tapi berapa lama kita jemaah dimuliakan oleh Allah? Mungkin hari ini ada umur kita 50 tahun. Selamanya ini kita tidak tahu itu sifat Allah di diri. Kalau dia sholat, dialah merasa dia yang sholat. Ya, ketika dia berzikir, dia merasa berzikir. Ketika dia baca Al-Quran, dialah merasa membaca Al-Quran. Kalau dia bersedekah, berimpak, dia yang dirasa bersedekah, berimpak. Keakuan. Nah, mental keakuan ini
itu adalah pengikut iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena keakuan, karena merasa dirinya jauh lebih baik daripada iblis. Ana khairum minhu, aku lebih baik. Itu mental iblis. Maka orang yang beribadah ya, tidak ada kesadarannya tentang menyaksikan dan merasakan sifat Allah yang ada di dirinya. Saya katakan, jangankan untuk mendapatkan pahala, malah dosa yang dia dapatkan di dalam beribadah itu. Maka itulah Allah ingatkan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Ketika dia merasa keakuannya, egonya yang sholat. Oleh karena itulah jemaah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengingatkan kita. Dalam hadis populer dia mengatakan, wujudika zambun. Ya, wujudmu, keakuanmu, egomu itu adalah dosa yang amat besar.